Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian dalam surah As-Sumar ayat 9 bahwasanya orang yang bisa mendapatkan pelajaran adalah mereka yang berakal sehat. Orang yang berakal sehat artinya orang yang memelihara akalnya untuk dijadikan sebagai panduan di dalam meniti sebuah keyakinan, bukan hanya berdasar terhadap doktrin dan kepercayaan saja. Jadi yang pertama sekali lagi adalah akal. Pembandingnya itu di Islam, ketika umat Islam kemudian kami nih ceritanya punya anak, kenapa mereka sholat? Karena mereka diperintahkan untuk sholat melalui kitab suci mereka yang disampaikan oleh kedua orang tua mereka. Nah, bagaimana orang yang pergi kemudian hari Jumat? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Orang Islam ada perintahnya untuk kemudian ibadah Jumat. Ada perintah. Dengan akal kemudian manusia dihantarkan kepada keadaan tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Nah, bandingkan kemudian ketika Al-Quran menarasikan di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua di Al-Quran itu di ayat 170 ya. Di situ kemudian diterangkan bahwasanya di luar Islam mereka bertuhan, mereka beragama, mereka melakukan ritual itu hanya karena ikut-ikutan nenek moyang mereka. Mereka tidak menemukan di dalam kitab suci yang mereka anggap suci. Misalnya perintah hari Minggu, ibadah Minggu, tak ada di dalam kitab mereka. Lalu mereka melakukan itu kenapa? Karena ikut kepada nenek moyang mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Karena mereka mengikuti nenek moyang mereka. Nenek moyangnya ibadah Minggu, mereka ibadah Minggu. Ditanya, mana perintahnya? Tak ada. Jadi kalau di Islam itu ketika saudara ingin belajar tentang Islam, maka simpul yang digunakan itu adalah akal. Itu demikian. Silakan. Ya. Pertama itu akal ya Pak ya. Iya betul. Ya. Terus yang untuk orang-orang non-Islam nih seperti saya atau banyak yang lainnya gitu, apakah mereka memiliki akal? Alasannya gimana Pak? Orang di luar Islam khususnya Kristen, saudara Kristen ya? Betul Pak. Ya, khususnya Kristen itu mereka beragama itu landasan pijakan keyakinannya itu adalah aliran kepercayaan. Apa itu? Adanya satu kondisi yang diciptakan kemudian oleh orang tua untuk ikut kepada prosesi sembahyang yang dilakukan oleh orang tua mereka terdahulu. Apakah itu berdasarkan akal? Bukan. Kenapa demikian? Karena memang Paulus dalam 1 Korintus 1 nomor 19 di situ menekankan bahwa dirinya kemudian mendirikan sekte di luar daripada Yahudi ini dengan cara apa? Mematikan, menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir orang cerdas itu dilenyapkan kemudian. 1 Korintus 1 nomor 19. Nah, kenapa kemudian orang Kristen itu hanya berkecimpung dalam dunia dogma dan doktrin? Karena memang agamanya, keyakinannya itu tidak masuk akal, irasional, tidak seimbang antara akalnya dengan buku yang dianggap sebagai kitab panduan. Coba aja Anda lihat apa yang Yesus lakukan dalam kehidupannya, dalam keadaan beragamanya Yesus. Hubungannya dengan Tuhan, apa yang Yesus lakukan? Bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh orang Kristen. Sama tidak? Tidak. Laksana langit dan bumi. Tapi anehnya, Kristen dengan mulutnya mengaku Kristen ini pengikut Yesus. Dan itu mereka percayai dan mereka hidup dan mati di situ. Berarti itu kan namanya konyol. Konyol itu namanya. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka orang-orang kafir ini adalah seburuk-buruknya makhluk. Karena mereka diberi akal tapi tidak dipakai. Diberi mata nggak difungsikan, diberikan kuping nggak dipakai, dikasih kalbu, kasih hati nggak dipakai. Hidup saja.
Apa adanya, ikut-ikutan, nyanyi-nyanyi, minggu-minggu, makan babi, makan makan anjing. Ada perintahnya? Tak ada. Ada larangannya? Ada. Tapi dilanggar, tapi mengaku paling suci, mengaku paling benar, mengaku paling hebat, mengaku paling dekat dengan Tuhan, bahkan mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Tapi konyolnya, semua yang mereka lakukan, prosesi ibadah sembahyangnya, tak ada satu pun yang esensinya menyentuh kepada ajaran para nabi. Apa coba yang Kristen lakukan yang sesuai dengan ajaran nabi? Tak ada. Tak ada satupun. Tapi merasa paling suci, merasa paling benar. Nah, itulah dia. Kenapa demikian? Karena mereka dikatakan oleh Al-Quran, khairukum ulaikahum syarrul bariyah. Seperti itu, Bang. Oke. Tadi saya mau ambil poin dari kata kakak Juma Ya. tentang yang diajarkan Yesus tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, ya Pak, ya Kak ya. Betul sekali. Iya. Sebagai manusia di dunia ini, baik agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, saya rasa tidak ada hal yang berbeda apa yang dilakukan di dunia ini. Semua sama-sama melakukan hal-hal dosa, betul Kak? Ya, Ya. manusia tak terlepas itu. Betul. Ya, manusia tak terlepas dari dosa. Saya mau ambil poinnya di situ. Kan manusia semua melakukan kesalahan, Kak, ya kan? Ya, Baik mau Islam, Kristen, mau Hindu juga sama. Tapi dari ajaran Kristen gitu ya. ya, Memang manusianya yang menganut agama Kristen ini banyak melanggarnya, Kak, memang. Tidak sesuai yang diajarkan oleh Kristus gitu loh, Yesus. betul. Nah, yang salah agamanya apa manusianya, Kak? Mohon maaf. Yang pertama, agamanya. Saya jawab, kok bisa kayak gitu? Ya, karena Yesus sejatinya diutus hanya kepada Bani Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Mana dalilnya? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Pertama. Yang kedua, Yohanes 11 nomor 42. Dunia tahu bahwa setiap aku meminta, pasti engkau telah selalu mendengarkan aku, wahai Bapa. Tetapi aku mengatakan semuanya, aku sampaikan semuanya kepada mereka, orang-orang yang banyak mengelilingi aku ini, agar mereka percaya, agar mereka tahu, agar mereka paham bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang-orang Yahudi meyakini, mengimani dia adalah rasul, dia adalah utusan Allah. Itu maunya Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh kemudian pendiri sekte Nasrani ini, yang diterangkan kemudian di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah tokoh dari agama Nasarius, agama Nasrani atau agama Kristen. Sementara Yesusnya mengajarkan dia mau dipercaya sebagai utusan, tapi Paulus mau orang-orang Kristen percaya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti agamanya yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah agama yang salah, orang-orang yang berkecimpung dalam agama yang salah ini pasti salah. Karena kalau agama bermasalah, maka penganutnya sudah pasti bermasalah. Apa bukti bermasalahnya orang Kristen? Satu, dikatakan bahwa mereka ini bukan Yahudi, bukan keturunan daripada Yakub, tapi mengaku-ngaku sebagai domba, mengaku-ngaku sebagai pengikut. Yesus mengaku dirinya hanya utusan untuk Bani Israel. Kristen bukan Bani Israel, tapi ngaku-ngaku sebagai pengikut. Timpang. Artinya benarlah apa yang dikatakan dalam Matius 15 dan Matius 24. Waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar-nyamar sebagai domba.
Yesus berpesan kepada orang sesamanya, yaitu Bani Israel. Wahai Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Maksudnya, waspadalah kepada non-Israel yang datang-datang kepadamu ngaku-ngaku sebagai Bani Israel. Siapa itu? Kristen. Yang ketiga, ini fatal. Yesus mengatakan kepada pengikutnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Matius 7, nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa mengenal pengikutnya. Apa itu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu tertulis di dalam Bibalnya orang Kristen. Tapi apakah orang Kristen ngeh? Tidak. Yang lebih fatal lagi, apa itu? Yesus berpesan kepada pengikutnya bahwa akan datang Yesus palsu dan nabi-nabi palsu. Camkanlah, kata Yesus, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu, bahwa akan datang nabi Mesias palsu. Artinya Yesus palsu dan nabi-nabi palsu. Mereka akan melakukan mujizat sehingga mereka bisa menyesatkan orang-orang pilihan juga. Apalagi kalau orang bukan pilihan, orang biasa aja. Itu kata Yesus. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik penjara, jangan kau percaya, kata Yesus. Sebab kedatanganku yang kedua ditandai dengan cahaya yang bersilau, berkilat dari timur sampai ke barat. Itu kata Yesus. Berarti ada Yesus palsu di padang gurun, ada Yesus palsu dalam bilik. Apa yang terjadi? Kata Yesus, waspada, akan datang Yesus palsu. Begitu Yesus terangkat ke langit, muncul Yesus 20 tahun kemudian. Muncul makhluk 20 tahun kemudian mengaku sebagai Yesus kepada Nabi Paulus. Apa katanya? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Ini Yesus palsu nih. 70 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, muncul lagi mengaku, akulah Yesus, tunas Daud, aku adalah bintang timur. Bintang timur. Helael bin Zakar dalam Yesaya 14 itu adalah iblis. Berarti yang datang mengajarkan kemudian buku wahyu kepada penulis buku wahyu itu adalah Lucifer. Fatalnya orang Kristen menyembah kemudian orang-orang kepada orang yang mengaku sebagai Yesus. Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur. Padahal bintang timur itu ada Lucifer, tapi disembah oleh orang Kristen. Makanya Yesus berpesan dan memberikan ultimatum dalam Yohanes 8. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah, bapak ini adalah Lucifer. Mari kita buktikan. Atas keinginan siapa Kristen menyembah Yesus? Atas keinginan siapa kemudian Kristen ibadah hari Minggu? Atas keinginan siapa kemudian Kristen tidak bersunat? Atas keinginan siapa kemudian Kristen makan babi? Siapa? Atas keinginan siapa kemudian Kristen percaya kematian di atas tiang salib itu adalah penghapus dosa? Atas keinginan siapa? Atas keinginan siapa Yesus ditangkap dan dianiaya? Atas keinginan siapa kemudian Yesus ini dibunuh? Iblis. Dengan kata lain, sinkron antara iblis, antara pekerjaan iblis ketika merasuki Yudas berakhir pada penyaliban, dan sinkron dengan munculnya makhluk yang mengaku Yesus dan mengaku bintang timur. Anehnya lagi, muncul Kristen juga yang mengajarkan menyembah kepada sang bintang timur. Berarti Al-Quran betul. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir, penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada pencipta alam semesta. Itu Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yukasirun.
Saudara iblis adalah orang-orang kafir. Mereka akan saling membantu satu sama lain untuk menyesatkan, dan tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Tengoklah pendeta-pendeta itu, tengoklah pastor-pastor itu, mengajak orang setiap hari. Hari Minggu mereka ajak supaya mereka menyembah kepada makhluk yang datang kepada penulis Bible, Wahyu, dan mengatakan, akulah bintang timur. Siapa bintang timur ini? Tanya orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, siapa bintang fajar, siapa bintang timur yang ada dalam kitab Yesaya? Apa kata mereka? Itu adalah iblis. Berarti iblis datang mengaku membawa nama Yesus. Inilah yang Yesus katakan, waspadalah kepada Yesus palsu. Jadi yang pertama kali kembali kepada akal. Kalau Anda menelaah penjelasan saya ini yang terukur dengan akal yang sederhana berdasarkan data-data dalam Bible dan sandaran kepada Al-Quran, maka Anda akan sampai kepada Islam. Tapi kalau akal Anda matikan, Anda menutup dengan bernegatif thinking kepada Bang Suma, maka percuma. Landasan awal akal Anda matikan, tidak bisa sampai ke Islam. Sekiranya begitu, silakan. Sama-sama. Ini Kak Juma, ini saya kan termasuk banyak saudara-saudara saya baik dari saudara bapak saya juga masih yang Muslim kan gitu. Jadi kalau saya bedakan dengan kami nih ya, kami yang dari agama Kristen dengan saudara kami yang Muslim gitu loh. Kalau saya bedakan itu, mereka itu sangat taat banget gitu loh ibadahnya. Aku gimana ya ngelihatnya, kayak syirik gitu loh, rajin banget ibadahnya gitu loh ya kan. Ke masjid sholat gitu loh, di rumah sholat gitu loh. Tapi yang membuat saya untuk terikat dengan agama Islam itu belum ada yang saya pegang Kak gitu. Ya itu dia. Islam itu sekali lagi akal. Akal. Coba Islam itu ya, Bung. Mereka disibukkan dengan ibadah. Apa-apa ibadah. Tidurnya pun ibadah. Bangun tidur ibadah. Berjalan pun ibadah. Duduk ibadah. Baring ibadah. Itu Islam. Kok sibuk kali ibadah aja terus? Padahal ketika ditanya, apakah Anda yakin dengan ibadah Anda akan masuk surga? Apa kata umat Islam? Insya Allah. Banyak orang yang memaknai kata insya Allah itu, ya belum tentu. Belum tentu terjadi. Umat Islam selalu menyandarkan itu. Meskipun Al-Quran sudah menggariskan bahwa umat Islam itu adalah pewaris daripada surga Firdaus. Al-Quran jelas. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah kemudian orang-orang yang beriman, orang Islam. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka yang mendirikan salat dengan sungguh-sungguh. Kenapa mereka beruntung kata Allah? Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, ulaika humul warithun. Sebab mereka yang salat adalah orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Yaitu mereka yang salat ini memiliki warisan berupa surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Udah jelas kok. Tapi atas ajaran kasih yang ada pada diri Islam, mereka tidak ingin mendahului Allah. Mereka masih tetap mengatakan insya Allah, jika Allah menghendaki, jika Allah mengizinkan. Padahal sudah tertulis, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang Islam itu. Ulaika humul warithun. Mereka itulah yang akan mewarisi, yaitu mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalam. Sudah ada kok yang namanya warisan, yaitu hak milik mutlak sang pewaris. Tapi umat Islam dengan tidak sombongnya masih mengatakan insya Allah. Artinya ilmu tauhidnya benar-benar kena. Segala-galanya hanya bersandar kepada Allah. Tapi kalau orang Kristen ditanya, apakah kalian mati disiksa di kubur? Oh tidak. Lalu kami langsung ke surga. Dalilnya
Dalilnya mana? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Nah itu bukan dalilnya, itu mah warisan neraka. Barang siapa yang memanggil aku Tuhan tetapi tidak melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga, kata Yesus, mau dia bernubuat pakai namaku, mengusir bom-bom pakai namaku, bermujizat pakai namaku, semuanya akan aku katakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sedangkan pembuat kejahatan menurut Bible itu sendiri, Matius 13 nomor 50, akan dilemparkan ke dalam api neraka. Berarti Kristen mewarisi neraka. Tapi mereka percaya diri mengatakan, kami adalah anak-anak Tuhan, kami ini adalah penghuni surga, kami ini akan menghakimi bersama dengan Bapa kami di surga, kami akan duduk di atas tahta. Mana dalilnya, kucluk? Gak ada dalil. Tapi kalau umat Islam, kada aflahal mu'minun, ya, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Tapi ada nggak pernah melihat atau menemukan umat Islam sombong dengan warisan surga yang mereka punya, padahal mereka ahli ibadah? Orang masih tidur subuh aja mereka sudah bangun. Musim hujan, petir menyambar, kilat di mana-mana, mereka masih berjalan menuju ke rumah ibadah mereka. Tengah hari, terik matahari, mereka berjalan menuju rumah ibadah mereka. Sore hari, mereka ke rumah ibadah. Petang hari ke rumah ibadah mereka. Malam hari ke rumah ibadah mereka. Begitu dilakukan, bukan cuma sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, tidak, tapi sepanjang usia. Tapi pernahkah mereka menyombongkan diri, mengatakan kami ini adalah ahli surga karena kami sudah punya warisan? Apa ayatnya dalam kitab suci kami ada? Adakah mereka sombong? Tidak. Mereka dengan rendah hati mengatakan insya Allah. Kenapa? Karena ketetapan itu datangnya dari Allah, janji itu datangnya dari Allah, maka yang menunaikan janji itu adalah sang pemilik, yaitu Allah. Tapi kalau orang Kristen, wah, percaya diri, mati siksa kubur. Oh enggak. Kenapa? Ya, Yesus kami ada di surga, berarti mati ya langsung ke surga. Faktanya ente dikubur, kucluk. Nah inilah tidak rasional, tidak seimbang antara isi buku, keyakinan, kepercayaan dengan fakta yang ada. Ya, saya kira begitu saudara ya. Islam menjanjikan fakta, tidak menjanjikan mimpi, halusinasi, khurafat, khayalan, dan angan-angan. Demikian sementara, silakan. Oke, baik Kak Juma, terima kasih. Sama-sama Dinda. Semoga kedepannya tidak ada saudara-saudara saya yang umat Islam yang membuat saya nanti kedepannya untuk ragu masuk ke agama Islam. Lalai mau masuk Islam? Ya. Gimana? Sekarang mau masuk Islam sih belum Kak, cuman gimana ya? Karena melihat dari saudara-saudara saya itu loh gitu. Kenapa saudaranya? Saya lihat gitu loh di rumah, rajin ibadahnya gitu loh, sholat gitu Kak. Mereka kenapa? Rajin sholatnya gitu. Ya itulah alhamdulillah, karena perintah, ada perintahnya. Jadi ada, kalau saya bandingkan dengan kayak kami orang yang Kristen gitu ya, dari kalangan kami yang bersaudara nih ya, bersaudara masih itu pun sekali seminggu masih belum ke gereja gitu ya kan. Nah di situ saya mulai tertariknya gitu loh Kak. Cuman yang membuat saya untuk meyakinkan, untuk yang saya pegang dari agama Islam ini belum ada Kak gitu. Cuma masih berminat gitu aja. Ya kami hanya bisa mendoakan semoga dapat hidayah. Amin. Iya. Amin. Sekian panjangnya perkataan Kak Juma ya, lumayan baiklah saya terima di pikiran saya gitu. Mantap Gurunda. Ya, makasih.
Jadi esok hari ketika saudara ini melihat satu hal yang timpang di umat Islam itu oknum. Islam tidak demikian. Ajaran Islam itu include. Karena gini, Allah itu Tuhan menciptakan alam semesta ini tentu adalah Tuhan yang maha mengetahui. Tuhan yang maha mengetahui pasti akan memberikan sinyal ke makhluk yang ditunjuk sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Sinyal yang saya maksud di sini adalah kitab suci. Carilah kitab suci yang sejalan dengan akal manusia. Sebab apabila ada sebuah buku yang dianggap suci bertentangan dengan akal sang pemiliknya, ada dua hal. Yang pertama, yang kalau ini berasal dari Tuhan mereka, maka pasti Tuhan mereka ini adalah Tuhan yang cacat, Tuhan yang tidak berpengetahuan. Kenapa? Karena Tuhan ini gagal mensinkronkan antara ciptaannya berupa akal dengan buku panduan yang juga adalah buatannya. Berarti Tuhan ini tidak layak disembah oleh manusia yang punya akal. Karena Tuhan ini Tuhan gagal, tidak mampu memberikan sinyal kesinambungan antara kitab suci yang dia firmankan dengan manusia yang dia tunjuk sebagai pemimpin. Nggak cocok. Berarti Tuhan ini Tuhan gagal karena tidak ada pengetahuan yang sempurna. Sedangkan Tuhan yang benar tidak mungkin memiliki kecacatan, tidak mungkin memiliki kelemahan, tidak ada titik noda di situ. Makanya Tuhan itu wajib maha suci, wajib maha mengetahui, wajib maha perkasa, maha bijaksana. Nah, bukti bahwa itu semua adalah sifat yang dimiliki Tuhan, maka kitab suci yang adalah firman-Nya tidak boleh bertentangan dengan akal manusia ciptaan. Ibarat pabrik ketika membuat sebuah produk atau ada produksi semisal mobil misalnya. Pabrik ini membuat mobil, tapi buku panduannya ternyata tidak cocok, malah isi panduannya itu hanya untuk sepeda. Maka pabrik ini gagal. Pabrik ini tidak layak kemudian kita membeli kendaraan pada produknya dia. Kenapa? Bukunya beda dengan kendaraan yang keluar. Tapi kalau Tuhan pabrik yang betul, kendaraan yang keluar sama persis dengan buku panduan yang ada. Itu baru pabrik yang hebat. Begitulah pencipta alam semesta ini. Kalau pabrik buatan manusia aja nggak boleh salah, apalagi sang pencipta. Tidak mungkin kemudian melalui firman-Nya terjadi kesalahan antara firman-Nya dengan akalnya. Tidak mungkin. Contoh, ketika dikatakan kemudian di dalam Yeremia 10 nomor 6, Aku Tuhan yang maha tinggi, yang tidak serupa dengan apapun, tidak sama seperti manusia, tidak serupa dengan manusia. Tiba-tiba muncul konsep firman-Nya beberapa abad kemudian mengatakan bahwa dia yang Tuhan yang berfirman tidak serupa dengan manusia tadi, tiba-tiba serupa dengan manusia. Dia yang maha tinggi tiba-tiba turun di atas muka bumi, berak di celana sendiri. Tuhan yang mengatakan dirinya maha suci kemudian pipis di celana. Tidak sinkron. Berarti ada yang salah. Apakah Tuhannya yang salah atau buku ini adalah buku yang bermasalah? Kalau bukunya bermasalah, maka yakin dan percaya agamanya bermasalah. Kalau masih ada yang menganut agama yang bermasalah, berarti penganutnya bermasalah kepada logikanya sendiri. Itu pasti. Itu bisa dipastikan. Bagaimana mungkin kemudian kita bisa mengatakan orang itu waras ketika kita menunjukkan seekor sapi. Bos, ini lu, perut lu besar ya, kepala lu besar ya, mata lu bola ya, bibirmu tebal ya, bom namamu kan. Yes. Kutanya samamu, ini apa? Dia mengatakan, oh itu ayam Bang Suma. Padahal jelas-jelas ini adalah seekor sapi. Coba, apakah ini terjadi kepada oknum-oknum Kristen? Yes, terjadi.
Banget, sangat banget. Apa buktinya? Tanya Maria. Yang keluar dari lubang hidungmu itu apa? Maria atau bukan Maria? Bukan Maria, itu ingus. Yang keluar dari matamu itu apa? Maria atau tai mata? Tai mata, bukan Maria, bukan. Apakah itu ciptaan? Ciptaan. Apakah itu benda ciptaan? Ciptaan. Yang keluar dari vaginanya Maria apa? Ciptaan atau pencipta? Maka orang-orang Kristen mengatakan pencipta Bang Suma. Tapi saat itu dia datang sebagai manusia. Nah, coba. Ayo. Bermasalah enggak otak itu? Bermasalah. Yang mati di atas tiang salib ini siapa? Tuhanmu? Yes. Sembahanmu? Yes. Pencipta? Yes. Anak Maria pencipta atau bukan? Bukan. Anak Maria Tuhan atau bukan? Tuhan. Dia melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Melahirkan manusia. Wih. Manusia bisa mati? Ya. Tuhan bisa mati enggak? Enggak. Yesus Tuhan? Ya. Bermasalah. Psikomotoriknya rusak. Bagaimana mungkin seekor ayam disebut sapi? Bermasalah. Tapi lagi-lagi kata Al-Quranul Karim, mereka beragama bukan karena mereka itu paham. Tidak. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila kamu katakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka akan menjawab tidak, kami cukup mengikuti apa yang kami dapati dari nenek kami. Padahal nenek mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk apapun. Ini kenapa terjadi? Ada hal apa kemudian hal ini bisa terjadi? Karena Al-Quran mengatakan bahwasanya mereka hanya mengikuti apa yang kemudian diperintahkan oleh iblis kepada mereka. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 120, Bismillahirrahmanirrahim, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan kepada mereka belaka. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini awalnya kemudian. Ini awalnya. Siapa makhluk yang datang mengaku Yesus ini? Ini yang harusnya diselesaikan oleh saudara-saudara Kristen. Demikian, silakan. Maaf kepanjangan, silakan yang mau menambahkan atau ingin mengurangi. Silakan. Oke, baik Kak Juma. Silakan. Terima kasih banyak ya. Dan Ya, semuanya sama-sama. Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cepetan syahadat aja dulu, belajar di dalam. Takut besok meninggal masuk neraka. Oke, makasih Pak ya. Siap. Ya, Sama-sama. Oke. Waalaikum. Bunda Sarah, Assalamualaikum Bunda Sarah. Bunda Sarah, oh ada suaranya. Saya sedikit, oh ada yang naik nih. Adli, selamat malam. Adli, selamat malam Padli. Oh, ada suara. Yang Kristen dulu ya, yang dinaikin ya. Gurunda, saya mohon izin Gurunda mau menyampaikan sepatah kata Gurunda. silakan. Ingat ya, sepatah kata ya, lebih langsung diturunin. Buat orang yang jolim ya, ingat ya. Buat orang yang jolim, siapapun Anda ya, apapun jabatan Anda akan berhadapan dengan semua muslim ya. Anda ya, apapun jabatan Anda. Ini turunin dulu Aki. Assalamualaikum. Jangan pernah mencaci dan memaki sahabat muslim kita ya, terutama
Mbak De. Mbak De ini orang yang paling baik di dunia apologet ini. Sama kita itu baik. Kenapa kalian ini mencaci, memaki terus? DM kayak gitu terus, merendahkan Mbak De. Mbak De itu seorang sosok selayaknya Khadijah, membantu perjalanan semua apologet di sini untuk berdakwah. Biadab kalian itu, monyet kalian itu, tahu nggak? Monyet kalian itu. Ayo ketemu sama gua. Lu di Jakarta, gua di Jakarta. Ketemu hari ini juga. Apa besok ketemu sama gua? Ayo. Udah Kang, Tan. Monyet. Kenapa? Itu monyet itu merendahkan Mbak De. Kenapa? Merendahkan, mencaci maki Mbak De. Apa-apaan itu? Dasar monyet. Apa hubungannya? Anjing. Pelan. Nanti rungkat rumnya. Kenapa Mbak De dibawa-bawa? Itu Mbak De dicaci, dimaki, nangis-nangis ke saya, Gurunda. Gak tega saya lihat Mbak De perjuangan ke kita itu kayak gimana itu Mbak De. Dari dulu saya yang paling tahu itu. Masya Allah. Cemburu kali. Anjing ini nih, monyet setan lu. Nanti rungkat rumnya Kang, pelan-pelan. Cemburu kali karena pilihan Bang Suma itu kemudian jatuh pada Mbak D. Mereka cemburu, mereka dengki, mereka cemburu sama Mbak D itu. Cemburu, dengki. Padahal Mbak D itu selama ini membantu teman-teman sekalian. Ya mungkin ya harta milik pribadi ya kan, bukan milik bersama ya kan. Jadi kalau misalnya beliau membantu orang yang disayang, orang yang disukai, ya kenapa ente yang cemburu? Jangan kayak gitulah. Sebenarnya yang mau diserang itu saya, tapi nggak berhasil. Iri, dengki, ya, sehingga orang-orang yang kemudian membantu perjalanan apologet ini juga jadi cercaan, jadi serangan. Jadi titik serangan mereka kemudian cemburu aja, tapi telan aja. Ngapain Anda DM orang? Untuk apa coba DM orang, menyakiti orang kayak begitu? Emang salahnya Mbak kepada kalian itu apa? Hah? Pernah kalian dirugikan apa? Beliau itu pinjam duit sama kamu apa? Dan saya tahu kok setiap hari betapa banyak orang-orang yang dibantu sama beliau. Asal kalian tahu ya, asal kalian tahu ya, ratusan anak yatim piatu yang disantuni dia setiap bulan. Asal kalian tahu. Cemburu kali kalian, iri kali kalian. Nggak boleh kayak gitu saudara, nggak boleh kayak gitu ya. Orang baik itu yang tidak pernah kemudian tampil. Coba lihat, ada juga orang yang memberikan kita impak 50 rupiah, tapi dicerita sampai di langit ketujuh, ya kan? Dicerita sakit hati, tidak diumumkan namanya. Mbak D mau tahu sumbangannya kemana-mana, asal kalian tahu. Bahkan kepada pembenci api yang benci kepada Bang Suma pun dia tidak tebang pilih, dikasih juga santunan. Dan dia tidak pernah cerita kepada saya, asal kalian tahu. Dia nggak pernah cerita. Orang yang cerita kepada saya, orang lain yang sampaikan itu kepada saya. Baru-baru ini Bang Handi curhat lagi, bukan curhat, nyampaikan lagi ke saya. Waduh luar biasa Mbak di Bang Dinda. Kenapa? Bla 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 dan seterusnya. Terus kenapa kalian cemburu? Kenapa kalian iri, ganggu-ganggu orang, DM orang? Sakit hati rupanya. Ya sudah, sini nomor rekeningmu, biar ku sampaikan ke beliau. Gila aja lo, cemburu aja lo pada ya. Aku tahu kenapa mereka cemburu sama Kak De. Karena aku sama Kak De terlalu cantik Bang, wajar. Ya, bukan karena Bang Suma pilih beliau, bukan. Itu satu. Yang kedua, yang enggak, kita cuma dua. Yang pertama kami cantik soalnya. Bukan karena beliau punya skincare, bukan.
Oh iya, gini sedikit. Beliau barusan DM. Saya mau nyampaikan juga ya, ikhwah, tolong ya. Kalian netizen, baik kalian entah perempuan atau laki-laki, dan terkhusus untuk perempuan, mohon maaf, izin saya tidak pernah bersuara. Kali ini saya harus bilang nih, buat kalian para perempuan-perempuan di luar sana, kalian menghormati katanya Bang Zuma, entah kalian muslim atau non muslim, entah kalian adalah penipu sekalipun, tolong kalian hentikan untuk mendm Kak D dengan kata-kata buruk kalian. Pertama, tidak ada manfaat buat kalian. Yang kedua, tidak ada gunanya juga buat kalian. Udah, yang pertama tadi udah tuh. Apa kalian tidak malu harga diri kalian sebagai perempuan ketika kalian menghujat Kak D? Dan apa ya, kalian hanya akan merendahkan martabat kalian sebagai wanita. Come on ya. Apalagi kalau kalian sebagai seorang muslimah, demi Allah saya malu kalau memang itu terjadi. Izin ya netizen, entah kalian muslim, kalian non muslim, tolonglah, nggak perlu seperti itu. Silakan lanjut Apa ya? Rasulullah. Kira-kira apa masalahnya ya? Mbak Ya, dia nggak gini, pernah mungkin nyenggol gini. siapapun. Begini. Saya paham Bang. Ini analisa saya pribadi ya. Jadi ikhwah, Bang Zuma kalian serang, beliau berdiri kokoh. Bang Zuma kalian hujat, beliau berdiri kokoh. Mungkin dengan cara kalian mendekati orang-orang yang ada di sekitar beliau, seperti Kak D, kalian menghajar saya, kalian menghajar Ustadz Naja, Ustadz Tahta, kalian menghajar orang-orang yang selama ini dekat dan disayang oleh Bang Zuma. Percayalah, dengar kalian, percuma. Kalian tidak akan pernah sedikit pun menyentuh. Ini Percuma. cemburu ini cemburu monyet satu ini cemburu. Iya. Mbak De maju aja terus, jangan mundur Mbak De, maju Mbak De, kita di belakang Mbak De, maju. Ini monyet setan ini cemburu dia. Sabar Akang sabar Akang. Mbak dia mau disuruh maju kemana ini? Udah maju aja Mbak De. Maju kemana? Apa ya namanya? Ini apa? Ini orang-orang. Kalau saya sih Dek, ditutup aja ininya. Apa supaya orang-orang itu nggak bisa DM? Iya, di ditutup private. aja. Di private. Private aja, betul. Kalian kalau lapar kalian bilang sama Kak D, dikasih kalian itu. Tapi ya jangan. Iya, bilang ke aku kalau misalnya siapa tuh yang benci kakak ipar itu cara minta uangnya tuh membenci gitu. Bilang ke aku yang jujurnya, ntar aku sampein gitu. Siapa tahu ditransfer kan gitu. Sama ini satu lagi ya. Ini Gurunda kakak ipar itu masih ketawa-ketawa, masih bercanda gitu. Kalau mereka udah serius, mati kalian mati. Gitu. Ini masih ketawa-ketawa, awet-awet ketawanya beri, gitu. Tidak lah, jangan pancing kita untuk melakukan ngambil tindakan ya, Iya, saudara ini ya. masalahnya gini Bang, masalahnya ada orang-orang yang sebenarnya ya mungkin karena faktor kecemburuan mereka menyerang secara pribadi, padahal kan tahu sendiri beliau tidak pernah hadir di publik bicara lintas agama, beliau mensupport kita dari belakang dengan nasihat-nasihatnya, dan beliau betul-betul mengagumi bagaimana kita membela agama Allah. Ada ini menimbulkan faktor kecemburuan dari orang-orang yang mungkin lapar. Jadi saran saya, daripada kalian menghujat, mending kalian minta duit aja sama beliau, dikirim itu. Itu blau memang. Oke, kembali kepada tema kita. Biarkan mereka mati dalam cemburunya. Dibakar api cemburu itu memang gak enak toh. Oke, lanjut teman-teman. Untuk teman-teman Kristen yang di bawah, baik dari kalangan jemaat ataupun pendeta, boleh naikin teman-teman. Di request aja di multigunanya. Kita prioritaskan dulu teman-teman dari kalangan Kristen ya, teman-teman ya. Kak Sarah ini biar bicara dulu, mungkin ada yang mau beliau sampaikan dulu. Nah iya, ini aja diserang nih, Kak Sarah aja diserang, Ini serang habis. serang, nggak apa-apa, Mobilnya jual, banyak, dijual nih. mobilnya banyak. Jualannya nih, nggak apa-apa.